warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin menjelaskan materi manajemen pendidikan tentang pendidikan non formal. Simak video berikutnya. Manajemen pendidikan anak usia dini berfokus pada pengaturan dan pengelolaan semua aspek yang terkait dengan pendidikan anak, termasuk kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan interaksi dengan orang tua. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, di mana anak-anak dapat berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, sosial, emosional, maupun kognitif. Beberapa prinsip dasar dalam manajemen pendidikan PAUD meliputi partisipasi aktif, melibatkan orang tua dan komunikasi dalam proses pendidikan untuk menciptakan dukungan yang lebih besar bagi anak-anak. Yang kedua, keterpaduan, mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, pengajaran, dan evaluasi untuk menciptakan tujuan pendidikan yang holistik. Yang ketiga, pengembangan karakter, menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian kurikulum untuk membentuk moral dan etika anak sejak dini. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen PAUD dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi pendekatan kualitatif. Penelitian ini sering digunakan metode kualitatif untuk memahami dinamika di dalam lembaga pendidikan, termasuk wawancara dan observasi, untuk mendapatkan data mendalam tentang praktik manajemen. Pendekatan berbasis kurikulum, mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik anak dan kebutuhan masyarakat, seperti kurikulum 13 yang mengedepankan pengembangan karakter. Teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen pendidikan PAUD meliputi perencanaan, melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan serta menyusun rencana pembelajaran harian, mingguan, dan bulanan. Pengorganisasian, mengatur struktur organisasi di lembaga pendidikan, termasuk pengembangan tugas antar kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Penggerakkan, motivasi dan mengarahkan tenaga pendidik serta siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya, pengawasan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi, menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai perkembangan anak serta efektivitas program pendidikan yang diterapkan. Pengembangan keterampilan, konsep utama di PK adalah pengembangan keterampilan siswa meliputi keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan keterampilan emosional. Hal ini mencakup pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Pembelajaran berbasis proyek, PK seringkali menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kebutuhan industri atau masyarakat. Hal ini memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam konteks yang nyata. Beberapa prinsip dasar dalam manajemen pendidikan di PK meliputi yang pertama, keterlibatan industri, melibatkan industri dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa keterampilan dipelajari relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan atau organisasi industri. Pengembangan karakter, menekankan pentingnya pengembangan karakter siswa dalam keterampilan teknis. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan inovasi. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diberi tugas untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh industri atau masyarakat. Hal ini memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam konteks yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen PK dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi pendekatan berbasis kurikulum, mengimplementasikan kurikulum yang spesifik untuk pengembangan keterampilan. Kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pendekatan berbasis proyek, menggunakan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan industri atau masyarakat untuk meningkatkan keterampilan siswa. Teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen pendidikan di PK meliputi perencanaan, melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan keterampilan yang harus dikembangkan dalam menyusun rencana pembelajaran yang spesifik, pengorganisasian, pengaturan struktur organisasi di PK termasuk pembagian tugas antar industri, mentor, dan staf lainnya, penggerakan, memotivasi dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai kegiatan termasuk pelatihan dan proyek. Selanjutnya, pengawasan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi, menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai perkembangan keterampilan siswa serta efektivitas program pembelajaran yang diterapkan. Pengembangan sumber daya manusia, konsep utama dalam manajemen pendidikan diklat adalah pengembangan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Hal ini mencakup pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan karakter yang positif. Pembelajaran berbasis proyek diklat seringkali menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Hal ini memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam konteks yang nyata.
Beberapa prinsip dasar dalam manajemen pendidikan diklat meliputi keterampilan industri, melibatkan industri dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa keterampilan dipelajari relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan atau organisasi industri. Pengembangan karakter menekankan pentingnya pengembangan karakter siswa selain keterampilan teknis. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan inovasi. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberi tugas untuk menyelesaikan masalah nyatanya dihadapi oleh industri atau masyarakat. Hal ini memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam konteks yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen diklat dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi pendekatan berbasis kurikulum, mengimplementasikan kurikulum yang spesifik untuk pengembangan keterampilan. Kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pendekatan berbasis proyek, menggunakan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan industri atau masyarakat untuk meningkatkan keterampilan siswa. Teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen pendidikan diklat meliputi perencanaan, melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan keterampilan yang harus dikembangkan dan menyusun rencana pembelajaran spesifik, pengorganisasian, mengatur struktur organisasi diklat termasuk pembagian tugas antar instruktur, mentor, dan staf lainnya, penggerakan, motivasi dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai kegiatan termasuk pelatihan dan proyek. Pengawasan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi, menggunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai perkembangan keterampilan siswa serta efektivitas program pembelajaran yang diterapkan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.